Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Tuhan. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan teks cerita pendek. Materi pembahasan kita di kelas 11 IPA dan IPS bersama saya, Dewi Rosinta Uli. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang unsur cerita pendek, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di pagi hari ini kita akan mengkaji unsur kebahasan teks cerita pendek. Apa saja yang menjadi unsur kebahasan teks cerita pendek? Yang pertama yaitu penggunaan ragam bahasa sehari-hari atau ragam tidak resmi. Nah, tujuannya agar pembaca lebih tertarik terhadap isi cerpen yang ditulis. Karena kalimat ujaran yang digunakan adalah kalimat bahasa kita sehari-hari. Hal ini akan menimbulkan rasa yang nyata dari isi cerita pendek tersebut. Perhatikan contoh pada slide berikut ini. Penggunaan kata sehari-hari yang digunakan penulis, yaitu hierarki di sini dari cerpennya yang berjudul Aku dan Cita-Citaku. Ada kata coba deh. Nah, di sini penggunaan bahasa kita sehari-hari. Coba deh kamu pikirkan alasan kamu ingin menjadi psikolog, penyair, novelis. Pasti ada alasannya kan? Potong Kak Ruri, dan seterusnya. Nah, yang kedua, penggunaan kosakata. Nah, pilihan kata atau diksi yang kita gunakan dalam cerita pendek akan mengukur kualitas cerita pendek yang kita hasilkan. Contoh, kalau kita mengatakan bersemangat, jadi kita bisa menggantinya nanti dengan istilah antusias. Atau kita memiliki rencana yang cermat, maka kita bisa menggantinya dengan istilah strategi. Yang ketiga yaitu penggunaan majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa adalah peristiwa pemakaian kata yang melewati batasan-batasan makna yang lazim atau menyimpang dari harafiahnya. Atau bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembaca. Nanti majas dapat dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu majas perbandingan, diantaranya ada metafora, alegori, personifikasi, antitesis, dan sebagainya. Atau majas pertentangan, diantaranya litotes, hiperbola, paradoks, klimaks, antiklimaks, dan sebagainya. Berikutnya ada majas pertautan, yaitu eufemisme, metonimia, sinekdog, yaitu pars pro toto dan totem pro pars. Kemudian majas perulangan seperti repetisi, tautologi, anafora, epispora, dan sebagainya. Nah, ini adalah jenis-jenis majas yang nantinya bisa digunakan si penulis dalam cerita pendek. Yang keempat adalah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Kalimat deskriptif digunakan untuk menggambarkan suasana, tempat, ataupun tokoh dalam cerita. Contoh dari cerpen Aku dan Cita-Citaku karya Hierarki Inka. Aku menatap lalu lalang mobil dengan pandangan bingung. Bus yang membawaku pulang ke rumah melaju kencang. Atau bisa dibilang ugal-ugalan. Jujur, aku bingung. Titik-titik. Nah, ini saya penggal ya. Nah, di sini secara deskriptif kita bisa melihat bahwa ada suasana hati tokoh si Aku dan suasana bus yang mengantarkannya pulang ke rumah dari sekolah. Nah, itulah tadi unsur kebahasan teks cerita pendek. Ada 4 ya.
Mari kita lihat ciri-ciri kebahasaannya. Ciri-ciri kebahasaan cerita pendek antara lain, yang pertama, banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau, yang ditandai dengan keterangan yang bermakna kelampauan. Seperti kata ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi, dan sebagainya. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis, seperti penggunaan kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan sebagainya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti kata menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, dan sebagainya. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh atau pengarang, seperti mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan sebagainya. Ciri yang keenam, menggunakan banyak dialog. Ya, dalam cerpen tentu sudah kita tahu bahwa dia juga menggunakan banyak dialog. Dialog ini nanti ditandai dengan penggunaan tanda petik, ya, petik pembuka dan penutup, atau istilahnya petik ganda, dan kata kerja yang menunjukkan bahwa itu adalah tuturan langsung. Contoh, di mana temanmu itu sekarang? Tanya Ami pada temannya. Nah, perhatikan di sini ketika dialog ini muncul, maka ini ada tanda petik yang digunakan menunjukkan dia adalah tuturan langsung. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Mari kita lihat contoh dari cerpen Robohnya Suro Kami karya Ali Akbar Nafis. Yang pertama, penggunaan dialog, yaitu kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Nah, perhatikan penggunaan tanda petik ganda di sini menunjukkan ini adalah tuturan langsung atau dialog dalam cerita pendek tersebut. Kemudian ada kata Haji Saleh, ini menunjukkan bahwa ini adalah penggunaan tuturan langsungnya. Yang kedua, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language. Nah, di sini ada contoh masih dalam petikan, ya, perhatikan ini dia petikannya. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi, hingga hasil tanammu orang lain juga mengambilnya. Nah, di sini ada tanda tanya dan petik penutup. Jadi kata-kata sifatnya yang mana? Nah, di sini ada kata selalu kacau. Lalu yang ketiga, menggunakan kata kerja yang dipikirkan dan dirasakan oleh tokoh. Masih dari contoh cerita Ali Akbar Nafis. Kami menuntut agar hukuman yang kau jatuhkan kepada kami ditinjau kembali dan memasukkan kami ke surga sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu. Nah, di sini ada menggunakan kata kerja menuntut, ya. Lalu kau jatuhkan, kau di sini huruf kapital yang berarti ini adalah Tuhan, ya. Kemudian ditinjau, nah, memasukkan. Nah, ini tadi dia muncul kata kerja yang digunakan dan dirasakan oleh tokoh tersebut. Yang keempat, kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Setelah kami engkau panggil kemari, engkau masukkan kami ke neraka. Ada konjungsi
yang menerangkan urutan waktu. Ada kata setelah. Yang kelima, kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, karena di neraka itu banyak temannya, di dunia terpanggang panas, merintih kesakitan. Nah, ini juga menyatakan menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, yaitu yang mana ada kata merintih, ya, menggambarkan peristiwa yang terjadinya. Lalu ada kata kesakitan, ada kata terpanggang. Nah, demikianlah untuk contoh pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai unsur kebahasaan dari cerita pendek. Semoga pembahasan kita pada pagi hari ini dapat lebih memahami tentang pembahasan materi cerita pendek. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dan video hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.